Pernah nggak sih kamu merasa udah kerja keras setengah mati, tapi hidup rasanya gini-gini aja? Lalu kamu mulai nyalain keadaan. Ya gimana lagi, modal nggak ada, ekonomi juga lagi lesu. Atau, aku kan lahir bukan dari keluarga yang kaya. Jujur aja, kalimat itu kedengaran masuk akal banget kan? Tapi di saat yang sama, ada orang lain yang mulai dari kondisi yang sama buruknya, atau bahkan lebih parah dari kamu. Tapi dalam beberapa tahun, hidup mereka berubah 180 derajat. Kok bisa? Apa mereka cuma lagi hoki aja? Enggak. Hari ini kita bakal bongkar satu kenyataan pahit yang mungkin bikin kamu tersentil. Kualitas hidupmu hari ini tidak ditentukan oleh keadaanmu, tapi ditentukan oleh seberapa besar komitmenmu. Mari kita bahas. Mari kita jujur-jujuran. Nyalahin keadaan itu rasanya nyaman banget kan? Kenapa? Karena saat kita nyalahin cuaca, nyalahin pemerintah, nyalahin latar belakang keluarga, atau nyalahin atasan, otak kita dapat izin untuk nggak bertanggung jawab. Bukan salah gue kok kalau gue gagal, keadaannya aja yang nggak mendukung. Ini yang dinamakan psikologi sebagai victim mentality atau mentalitas korban. Masalahnya, saat kamu nempatin diri sebagai korban dari keadaan, kamu secara sukarela menyerahkan kemudi hidupmu ke faktor luar. Kamu jadi penonton pasif di dalam mobil yang kamu kendarain sendiri. Bayangin, kamu lagi berlayar di laut. Kamu nggak bisa ngontrol arah angin itu. Itu adalah keadaan. Tapi kamu bisa ngontrol cara kamu masang layar dan memegang kemudi. Itu namanya komitmen. Nah, kebanyakan orang sibuk maki-maki anginnya daripada sibuk benerin layarnya. Coba bayangin lagi, ada dua orang namanya Budi dan Andi. Keduanya sama-sama kena PHK di hari yang sama karena perusahaan bangkrut. Keadaan mereka 100% identik, sama-sama nggak punya gaji bulanan. Nah, si Budi milih untuk ngurung diri, marah-marah di medsos dan nyalain si bosnya. 3 bulan kemudian, dia makin depresi dan tabungannya habis. Sedangkan Andi merasa sedih juga, tapi malam itu dia buat keputusan. Gua bakal belajar skill baru dan lamar 5 perusahaan tiap hari, apapun yang terjadi, kata si Andi. 3 bulan kemudian, si Andi dapat pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. Perhatiin baik-baik. Keadaan mereka sama, tapi hasilnya beda total. Kenapa? Karena keadaan itu sifatnya netral. Yang memberi nilai plus atau minus adalah komitmen tindakan yang kamu ambil setelahnya. Ada salah satu tokoh yang bernama John Assaraf pernah bilang hal yang keren banget nih. Kalau kamu cuma tertarik pada sesuatu, kamu cuma akan melakukannya saat kondisinya nyaman. Tapi kalau kamu berkomitmen, kamu akan melakukan apapun yang diperlukan tanpa alasan. Banyak orang bilang pengen punya finansial bebas, pengen bentuk badan ideal, pengen bisnis sukses, tapi mereka cuma sekedar tertarik. Begitu hujan deras, malas ke gym. Begitu capek kerja, malas belajar bisnis. Begitu ada godaan diskon, uang tabungan terpakai habis. Orang yang berkomitmen itu punya pola pikir yang berbeda. Perasaan ngantuk, capek, nggak mood, atau keadaan sulit itu hanya cuaca. Rencana dan komitmen adalah hukum utama. Cuaca buruk bukan alasan untuk batal melangkah. Ingat. Lalu gimana cara membangun komitmen baja yang nggak gampang ambruk di kilas keadaan? Ini 4 pilar praktis buat kamu. Yang pertama, aturan 2 menit. Jangan mulai dengan target raksasa. Kalau nggak mood baca buku 1 jam, komitmen baca 2 menit aja. Yang penting adalah menjaga momentum identitasmu. Yang kedua, sistem over motivasi. Jangan andalkan mood. Buat jadwal pasti, misal, tiap jam 8 malam gue bakal nulis, terlepas dari capek atau enggak. Yang ketiga, hilangkan plan B yang bikin manja. Seringkali kita punya alasan karena punya jalan pintas untuk nyerah. Ntar aja nih, hilangkan. Yang keempat, fokus pada non-negotiable. Tetapkan 1-2 hal setiap hari yang harus selesai, apapun yang terjadi di hari itu. Sebelum kita lanjut ke rahasia terakhir, coba ketik di kolom komentar. Gue nggak akan nyalain keadaan. Ketik kalimat itu sebagai bentuk kontrak kecil antara kamu dan dirimu sendiri. Biarkan algoritma YouTube dan yang paling penting otakmu tahu kalau kamu serius mau berubah. Saya tahu mengubah keadaan itu nggak gampang. Ada masalah keluarga, finansial, atau kesehatan yang rasanya berat banget buat ditanggung. Tapi percayalah, satu-satunya hal yang bisa membawamu keluar dari lubang itu bukanlah keajaiban dari luar, melainkan keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari dengan komitmen.
Rasa sakit karena berdisiplin dan berkomitmen itu sementara, tapi rasa sakit karena penyesalan akibat menyerah pada keadaan itu rasanya seumur hidup. Ingat, keadaanmu saat ini adalah hasil dari komitmenmu di masa lalu, dan kualitas hidupmu di masa depan adalah hasil dari komitmenmu yang kamu pegang hari ini. Ambil kemudimu, berhenti mengeluh, dan mulailah melangkah. Kalau video ini menampar dan membakar semangatmu, klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke temanmu yang lagi butuh pengingat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and keep moving forward. Thank you.